Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nurul Huda, Sukaraja, Fakultas Agama Islam, Prodi PGMI semester 1, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Ulid Niam, MPDI. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya. Singkat kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling baik, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, dan termasuk seorang laki-laki yang terbaik setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, dan seseorang yang selalu memperjuangkan, yang selalu rela mengikuti dakwah perjuangan Rasulullah hingga akhir hayatnya dengan materi, dengan jiwa, dengan raga, dengan hartanya, demi memperjuangkan agamanya Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya dulu sebelum dia masuk ke dalam agama Islam adalah Abu Ka'ab. Kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah, yang artinya hambanya Allah. Tapi menurut khalifah terjadi perbedaan pendapat, yaitu menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana nama ibunya adalah Salma As-Sakhor yang digelari dengan Ummu Al-Khair, dan nama ibunya adalah Utsman Al-Amru.
Kemudian beliau lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi, 2 tahun 6 bulan setelah terjadinya perang gajah, tahun gajah, yaitu tahun lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian nasab beliau adalah karena begitu panjang jadi saya baca, yaitu Abu Bakar atau Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Yashim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy al-Haitami, yang mana nasab Rasulullah dan Abu Bakar itu bertemu pada Murrah dan Ka'ab. Kemudian beliau itu memiliki 2 julukan. Yang pertama Al-Atiq, yaitu kenapa digelari dengan Al-Atiq? Karena saking bersihnya nasabnya beliau dari kecacatan. Kemudian gelar yang kedua yaitu As-Siddiq, yaitu digelari As-Siddiq karena sebab beliau itu sebelum masuk Islam hingga masuk Islam itu sangat dipercaya dalam ucapannya, sehingga orang-orang Quraisy setiap kali mendengar ucapan beliau langsung percaya karena beliau memiliki sifat As-Siddiq, yaitu jujur. Dan saking dekatnya beliau dengan Rasulullah sehingga beliau memiliki tempat tersendiri di dalam lubuknya Rasulullah, yaitu beliau pernah bersabda, "Engkau Abu Bakar adalah seseorang yang pertama kali masuk surga dari golongan umatku." Hadis riwayat Abu Dawud. Terima kasih. Kebijakan politik. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu ada 5 kebijakan beliau. Yang pertama, beliau meneruskan ekspedisi perang Usamah. Sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau telah menyiapkan 1 pasukan yang dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Usamah untuk menuju ke tanah Al-Baqah yang berada di Syam. Persisnya tempat meninggalnya Zaid bin Haris dan Ja'far. Namun di tengah perjalanan mereka mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW, sehingga mereka memutuskan untuk kembali lagi ke kota Madinah. Begitu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka ekspedisi tersebut kembali dilanjutkan. Namun para sahabat termasuk Umar bin Khattab itu mengusulkan untuk menunda karena mengingat begitu banyaknya persoalan di kota Madinah saat itu. Namun Abu Bakar tetap pada pendiriannya. Sepulangnya pasukan Usamah dari perang bukan hanya membawa kemenangan, tapi juga membawa dampak besar bagi perkampungan Arab yang dilewatinya, sehingga mereka tidak berani untuk memberontak. Yang kedua yaitu menumpas kaum murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak orang-orang Arab yang murtad dan banyak juga orang-orang Arab yang berdatangan ke kota Madinah untuk mengakui kewajiban salat, tetapi mereka tidak mengakui kewajiban berzakat. Abu Bakar bersikap tegas dan menumpas mereka semua. Yang ketiga yaitu menumpas orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Seiringnya banyaknya orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat, ada juga orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dan yang paling berpengaruh pada saat itu yaitu Musalamah Al-Kazab. Dia paling banyak pengikutnya, sampai 40.000 orang yang jadi pengikutnya. Sehingga pada saat itu Musalamah Al-Kazab itulah yang menjadi paling berpengaruh pada saat itu, yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Yang keempat yaitu mengirim pasukan ekspansi ke wilayah Irak dan Syria. Setelah berhasil mengatasi persoalan dalam negeri, mulailah Abu Bakar berkonsentrasi untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Kesungguhannya untuk menaklukkan negeri Irak pada periode ini merupakan langkah awal menaklukkan wilayah-wilayah timur pada masa Khulafaur Rasyidin berikutnya. Dan pada periode perdana ini pasukan dipimpin oleh Panglima Perang Khalid bin Walid. Yang kelima yaitu pembukuan Al-Quran dalam 1 mushaf. Di samping itu, jasa Abu Bakar yang abadi ialah atas usulan Umar. Ia berhasil membukukan Al-Quran dalam 1 mushaf. Sebab telah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Riddah di Yaman. Oleh karena itu,
Khalifah menugaskan Zaid bin Sabit untuk membukukan Al-Quran dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Naskah tersebut terkenal dengan naskah Hafsah, yang selanjutnya pada masa Khalifah Utsman membukukan Al-Quran berdasarkan mushaf itu. Kemudian terkenal dengan mushaf Utsmani yang sampai sekarang masih murni menjadi pegangan kaum muslimin tanpa ada perubahan dan pemalsuan. Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum dipimpin khalifah, umat Islam dipimpin oleh Rasulullah yang bernama Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi lahir di Arab, banyak kepercayaan yang beraneka ragam dan bisa dikatakan zaman jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad lahir, baru kehidupan penduduk Arab mulai berubah sesuai ajaran Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi, baru disebut masa kepemimpinan periode Khulafaur Rasyidin, yang mana khalifah pertama bernama Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau merupakan sahabat Nabi, dan setelah masa kepemimpinan beliau, banyak sekali orang yang kembali ke agama sebelumnya, bisa disebut dengan murtad. Banyak yang tidak membayar zakat, dan banyak juga orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq, pendidikan sangat diperhatikan. Masyarakat Arab menganut agama yang majemuk. Yahudi dan Kristen merupakan agama penduduk Arab sebelum Islam. Pagan adalah agama mayoritas mereka. Ratusan berhala dengan bentuk yang beraneka ragam berada di sekitar Ka'bah. Berhala yang paling besar adalah Buhol, yang dipercayai sebagai dewa penduduk Arab. Abu Bakar Asy-Siddiq adalah seseorang yang pembawaannya tenang dan bijaksana. Beliau memiliki sifat yang lemah lembut, sehingga mudah larut dalam kesedihan. Sifat lemah lembut tersebut tersimpan semangat yang tak kenal kata menyerah. Meski begitu, sifat keagungan dimiliki oleh beliau. Hal tersebut terlihat di saat beliau selalu merendah di hadapan Rasulullah. Abu Bakar Asy-Siddiq dalam kepemimpinannya hanya selama 2 tahun. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali gejolak yang terjadi di kalangan umat Islam, seperti halnya orang-orang yang fitnah, yaitu orang-orang murtad dan juga orang-orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan keadaan seperti ini, Abu Bakar As-Siddiq bertindak lebih tegas untuk menjaga keimanan dan juga kehidupan umat Islam yang secara stabil. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, suku-suku Arab itu tidak mau tunduk pada penguasa pusat di Madinah. Dan oleh karena itu, sekelompok orang kembali kepada agama mereka sebelumnya, yaitu murtad. Pada masa pendidikan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengikuti pola pendidikan pada masa pemerintahan nubuah, baik dari segi materi maupun dari segi kelembagaan. Menurut Profesor Mahmud Yunus, berdasarkan buku Sejarah Pendidikan Islam, bahan ajaran Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini, pada masa sebelum pemerintahan Umar bin Khattab, pengajaran Islam ini sangat penting, seperti pada proses menghafal, membaca, ataupun menulis Al-Quran, serta belajar prinsip-prinsip ajaran Islam seperti halnya berwudu, sholat, dan juga berpuasa. Pada saat itu, masa pendidikan Abu Bakar As-Siddiq ini berpusat di Madinah, dan juga yang mendidik itu adalah para sahabat Nabi. Dan pada saat itu juga umat Islam mendirikan kutab, yaitu di mana kutab itu adalah tempat proses pembelajaran seperti menghafal, membaca dan menulis Al-Quran, serta juga mendukung fungsi masjid pada saat
di demikian kompleks. Pada saat itu, pada masa itu juga, masjid itu berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan menghafal Al-Quran, sebagai tempat bertemunya para pendidik dan juga tempat untuk bersolat berjamaah dan juga untuk tempat berdiskusi di mana seseorang itu memiliki masalah. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini juga beliau mempunyai kegiatan yang dimana di situ disebut Baitul Mal, dan kegiatan tersebut masih sama dengan kegiatan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq memberi 10 dirham pada setiap orang, dan pada tahap kedua beliau memberi 20 dirham. Dan tidak hanya Baitul Mal saja, beliau juga mendirikan suatu keadilan yang diketuai oleh Umar bin Khattab. Akhir dari kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yaitu disebabkan oleh penyakit yang dideritanya, penyakit yang ada di dalam tubuhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Menurut sebuah cerita, orang-orang menduga kaum Yahudi memasukkan racun ke dalam makanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq ditemani oleh kedua sahabatnya. Yang pertama bernama Attab bin Sa'id dan yang kedua bernama Aris bin Kaldam. Racun tersebutlah yang mengakibatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal dunia. Dan kedua sahabatnya hanya menderita sakit dikarenakan kedua sahabatnya hanya memakan makanannya hanya sedikit. Sekian tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Terima kasih. Dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ada 5 kesembuhannya untuk menakut Nabi Muhammad SAW yang yang sering terjadi pada